Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang mudah kita lupakan, tapi seharusnya tak boleh dilupakan, khususnya ketika Ramadan sudah diambang pintu perpisahan dan sesaat lagi takbir Idul Fitri akan berkumandang. Kisah ini tentang keteladanan keluarga Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang disaksikan dua karibnya, yaitu Ibnu Rafi'i dan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Keduanya pernah ikut berperang Jamal bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kedua karib termasuk pembesar kelompok pendukung Ali sampai akhir hayatnya. Kisah ini terdapat di dalam kitab Sirah Ashabu An-Nabi karya Syekh Mahmud Al-Misri dan Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Pada ketika sholat asar usai, setelah seharian merasa sedih karena bulan Ramadan akan segera berakhir, Sayyidina Ali kemudian pulang dari masjid. Sampai di rumah, ia disambut sang istri tercintanya dengan pertanyaan yang bernada penuh perhatian. "Kenapa engkau terlihat pucat, kekasihku?" sapa Sayyidah Fatimah. "Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu, padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Sayyidina Ali hanya terdiam lesu. Tak berapa lama kemudian ia minta pertimbangan sang istri untuk mensedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin. Hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu teramat pedih. Segala puji bagi Allah yang sering memberi hari-hari kita dengan perut sering terisi. Singkat cerita, sore itu juga beberapa jam sebelum takbir berkumandang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlihat sibuk mendorong pedatinya yang terdiri dari 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil dari panen kebunnya. Ia berkeliling dari pojok kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan gandum dan kurma itu kepada fakir miskin dan yatim piatu. Sementara istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra sambil menuntun 2 putranya Hasan dan Husain, nampak di tangannya memegang kantong plastik yang besar. Mereka sekeluarga kompak mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Begitu mereka berjalan sampai larut malam, tangannya membagikan santunan, bibirnya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok harinya tiba sholat Idul Fitri. Sayyidina Ali naik mimbar dan berkhutbah di Masjid Qiblatain. Potongan isi khutbahnya menyampaikan tentang beberapa tanda orang yang mendapatkan takwa dari puasanya yang sebulan penuh itu, yaitu mereka yang peka hati nuraninya sehingga menggerakkan tangannya untuk peduli kepada sesama, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman yang hangat, sebab kita semua sudah merasakan bahwa lapar dan dahaga itu sesuatu yang berat. Begitulah pesan Sayyidina Ali di dalam khutbah. Setelah sholat id selesai dan hari masih sangat pagi, sahabat beliau Ibnu Rafi'i dan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali berkunjung dan bermaksud untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Begitu pintu diketuk dan terbuka, alangkah kagetnya mereka berdua. Kedua hidung 2 karib ini lamat-lamat mencium aroma yang tak sedap dari nampan yang berisi gandum dan roti kering yang sudah basi, dan disantapnya makanan yang tak layak konsumsi itu dengan lahapnya oleh keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu Ibnu Rafi'i dan Abul Aswad Ad-Du'ali berucap istighfar.
sambil berpelukan dan menangis karena kedua dada sahabat ini ada yang nyeri terasa karena melihat tak kuat keluarga Rasulullah sedang makan roti basi dan gandum basi. Merasa tak kuat melihat pemandangan itu, mereka kemudian berpamitan. Sebelum berpelukan, mereka pun pergi menjauh dari pemandangan yang menggetarkan hati itu. Di sepanjang jalan, mata Ibnu Rafi'i berlinang air mata. Perlahan butiran itu menetes di pipinya dan jatuh ke tanah seperti mengukir sebuah jejak kesedihan sampai ke kediamannya. Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita, tapi pagi itu mereka bersedih. Sementara Abu Aswad Ad-Du'ali terus bertakbir di sepanjang jalan. Kecamuk dalam dadanya sangat kuat. Setengah lari ia pun bergegas menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba di depan Rasulullah, ia pun mengadu, "Ya Rasulullah, putra baginda, putri baginda dan cucu baginda," ujar Ad-Du'ali terbata-bata. "Tenangkan dirimu, ada apa wahai sahabatku?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Segeralah ke rumah menantu dan putri baginda ya Rasul. Saya khawatir cucu baginda Hasan dan Husain akan sakit." "Ada apa dengan cucuku dan keluargaku?" kata Rasulullah. "Saya tak kuat menceritakan itu sekarang. Lebih baik baginda datang untuk menengok mereka." Tak berpikir lama, Rasulullah pun segera menuju rumah putrinya. Tiba sampai di halaman rumah, tak ada apa-apa yang dikhawatirkan oleh Ad-Du'ali. Keluarga itu tak merasa ada apapun yang aneh. Justru tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, dan kedua anaknya Hasan dan Husain. Mereka yang gembira di meja makan tersebut. Bahkan yang sedikit aneh, mata Ad-Du'ali sendiri menyaksikan ternyata keluarga itu masih menyimpan sedikit kurma yang layak dikonsumsi untuk menyambut tamu yang datang. Mata Rasulullah pun sembab. Beliau terharu sebab ia sendiri melihat bekas-bekas makanan basi yang sudah disantap keluarga itu dan baunya anyir masih menyengat. Tak terbendung juga butiran-butiran bening menghiasi wajah Rasulullah dan bersih. "Ya Allah, Allahumma ishad, ya Allah, saksikanlah," bibir Rasulullah berbisik lembut. Sayyidatuna Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah bapaknya sedang berdiri tegak. Gandum basi yang dipegangnya terjatuh ke lantai. "Abah, kenapa engkau biarkan dirimu berdiri di situ tanpa memberitahu kami? Oh, relakah Abah menjadikan kami anak yang tak berbakti?" Berondong Fatimah kepada abahnya spontan. Lalu mencium tangan abahnya, tangan Rasulullah, dan abahnya ke ruang tamu. "Kenapa Abah menangis? Kenapa pula sahabat Ad-Du'ali mengikuti di belakang Abah?" Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, "Semoga kelak surga tempatmu, nak. Surga untukmu." Mereka yang ada di situ lalu menjawab bersama-sama, "Allahumma amin." Air mata Rasulullah tiba-tiba mengucur deras saat melihat sendiri dengan mata kepalanya akan kesederhanaan dan kebersahajaan putri beliau bersama keluarganya. Di hari raya Idul Fitri, di saat semua orang berkumpul, canda gurau dan berbahagia, di saat semua hidangan kuliner aneka rupa menumpuk di meja makan, keluarga Rasulullah SAW cukup tersenyum bahagia dengan gandum dan sepotong roti basi yang baunya tercium tak sedap oleh siapapun yang menghampirinya. Ganjil memang, dan orang bisa saja bilang
Duh, segitunya. Tetapi orang boleh berbeda dalam penghayatannya pada sesuatu yang bersifat transendental, yang sangat sakral di hari itu. Itulah sekelumit kesaksian Ad-Du'ali dan Ibnu Rafi'i atas keluarga Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri. Selalu saja mereka, orang-orang mulia itu, menyantap makanan yang basi berbau anyir, jika itu pun masih tersisa sedikit yang layak dikonsumsi, khusus dihidangkan buat tamu. Ibnu Rafi'i berkata, itulah salah satu dampak pendidikan Ramadan bagi keluarga Nabi. Dan aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap Idul Fitri. Aku pun simpan kisah itu dalam hatiku. Namun setelah Rasulullah SAW meninggal, aku takut dituduh menyembunyikan hadis, maka terpaksa aku ceritakan agar menjadi pelajaran bagi semua kaum muslimin untuk benar-benar bisa mengambil hikmah dari madrasah yang bernama Ramadan. Demikian ditulis di dalam Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 232. Ma'asyiral muslimin, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat dan luar biasanya perjalanan kehidupan keluarga baginda Rasulullah SAW. Begitu sangat bersahajanya mereka untuk kita jadikan sebagai contoh dan uswah bagi keluarga dan diri kita. Demikian, semoga hikmah kisah ini bermanfaat untuk diri Al-Fakir maupun seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan tausiah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.